Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rohmah dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang statistik. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Belum saya lanjutkan ke materi, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu statistik? Statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisanya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisa yang dilakukan, atau dapat diartikan sebagai bahan keterangan yang berbentuk angka-angka. Istilah statistik dibedakan dengan istilah data kuantitatif dan statistik. Data kuantitatif diartikan sebagai data berbentuk angka-angka, sedangkan istilah statistik diartikan sebagai metode mengolah dan menganalisis kuantitatif. Adapun ciri statistik sebagai metode ilmiah yaitu ada 3. Yang pertama, statistik bekerja sebagai angka-angka. Yang kedua, statistik bersifat objektif atau apa adanya dan tidak dibuat-buat. Yang ketiga adalah statistik bersifat universal. Maksud dari statistik bekerja sebagai angka-angka yaitu memiliki 2 arti. Yang pertama adalah menunjukkan jumlah, dan yang kedua adalah menunjukkan nilai atau harga. Yang kedua adalah statistik bersifat objektif atau apa adanya, itu tidak dibuat-buat atau itu sesuai dengan apa yang diteliti. Yang ketiga adalah statistik bersifat universal. Maksudnya bahwa statistik dapat digunakan hampir pada semua bidang penelitian. Fungsi dari statistik itu sendiri ada 2, yaitu yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial. Untuk yang pertama adalah statistik deskriptif, berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala ataupun persoalan. Yang kedua adalah statistik inferensial, berfungsi untuk penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasinya atau sering disebut sebagai generasi atau induksi. Selain itu, statistik inferensial juga menyajikan aturan-aturan tertentu dalam rangka penyusunan atau pembuatan ramalan maupun penaksiran. Untuk selanjutnya yaitu statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Yang pertama, statistik pendidikan. Yang kedua, statistik pertanian. Yang ketiga, statistik kesehatan. Yang keempat, statistik ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir adalah statistik bidang ilmu dan kajian. Untuk selanjutnya yaitu berdasarkan indikator yang dianalisis, statistik dibedakan menjadi 2. Yang pertama, statistik parametrik, dan yang kedua adalah statistik non-parametrik. Untuk statistik parametrik adalah statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti data berskala, interval, atau rasio. Pengambilan sampel harus random, berdistribusi normal, memiliki varian yang homogen, model regresinya linear. Dalam statistik parametrik, indikator yang dianalisis adalah parameter dari ukuran objek yang bersangkutan. Sedangkan statistik non-parametrik adalah statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, sebagaimana halnya dengan parametrik. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat penelitian ilmiah, dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, penelitian sebagai kegiatan ilmiah berupaya menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, penelitian mempergunakan cara kerja dengan prosedur yang teliti, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai proses memberi kemungkinan tertinggi bagi tercapainya ilmu pengetahuan yang benar. Yang ketiga, penelitian mengumpulkan data secara objektif atau tidak berat sebelah. Dan yang terakhir adalah penelitian mengolah data dan menyajikan secara sistematis baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Adapun fungsi teori pada penelitian ilmiah yaitu ada 2. Yang pertama sebagai landasan teoritik dalam membangun kerangka pikir dan merumuskan hipotesis. Yang kedua sebagai landasan konseptual bagi peneliti untuk merumuskan konstruk variabel dan indikator-indikator masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya yaitu fungsi statistik dalam penelitian ilmiah. Yang pertama, membantu peneliti untuk menentukan sampel sehingga peneliti dapat bekerja secara efisien, tetapi hasilnya sesuai dengan objek yang diinginkan. Yang kedua, membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga,
Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok satu dengan yang lainnya atau objek yang diteliti. Keempat, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang kelima, membantu peneliti dalam melakukan prediksi untuk waktu yang akan datang maupun masa lalu. Dan yang terakhir adalah membantu peneliti untuk melakukan interpretasi atau data yang terkumpul. Keterkaitan teori dan statistik pada penelitian ilmiah itu sangat erat kaitannya. Pada pengujian hipotesis misalnya, uji statistik yang digunakan antara lain ditentukan oleh bentuk rumusan hipotesis. Penggunaan uji statistik dua pihak kanan atau pihak kiri, ditentukan oleh bentuk rumusan hipotesis peneliti. Itulah sedikit penjelasan mengenai pengantar statistik. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Dan selanjutnya, see you next time.